Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, semangat ya. Semangat banget. Ibu sehat, Bu? Amin, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita nih ya sebelum maghrib ada cerita-cerita. Bukan cerita, pengetahuan seputar emas. Wow, masya Allah. Tapi sebelumnya berdoa dulu kali ya. Iya, Bu. Masih semangat kan? Semangat. Allah Akbar. Serta juga. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudahkan ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Segala sakit segera diangkat penyakitnya. Dimudahkan segala urusannya. Semua dilancarkan rezekinya. Dan semoga pertemuan kita bisa berjalan dengan lancar, berkah dan bermanfaat. Amin. Nih, aku mau cerita tentang ada 2 hukum emas. Sebelumnya udah pada tahu ya? Emas itu apa? Tahu dong ya? Aku taunya yang emas perhiasan aja, Bu. Itu dia. Emas sekarang bisa dimiliki oleh siapapun. Jangan ketawa dong. Lucu dia, Bu. Kan aku nggak tahu emas. Masa Bu kelihatan banget taunya. Iya, belum pernah beli gold ya. Ya, jadi sekarang nabungnya itu pakai LM dong, pakai logam mulia. Terus pilihlah EOA Gold. Kenapa pilih EOA Gold? Ada nilai wakafnya. Aduh, Kak. Oke. Ada nilai wakafnya. Tapi udah nabung belum? Udah dong, Bu. Nabung berapa? Sebulan sekali, setahun sekali, 3 bulan sekali. Kan sebulan kan main arisan. Arisan nggak boleh. Masya Allah. Astagfirullah. Zolimi. Iya. Jadi menabung emas itu ada tujuannya. Misalnya mau Bagi umroh, haji. mau haji. Nah, targetin berapa tahun? Misalnya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan harga umroh lah ya. Haji kayaknya harus 19 tahun kalau yang reguler ya. Kalau umroh tuh bisa 5 tahun atau 3 tahun ke depan. Nah, harga umroh sekarang itu 25 juta. Nah, dibagilah dalam waktu 5 tahun itu sebulannya ada berapa? 12 kali 5. Jadi ada 60 bulan ya. 60 kali harus beli berapa nih emasnya. Nah, harga 25 juta itu ekuivalen berapa? Sekarang misalnya harga paling gampang itu 1 juta. Jadi harus 25 gram. Tahu ya? 25 juta per gram itu 1 juta, jadi 25 gram. 25 gram itu harus dibagi 60. Jadi kira-kira kalian itu 1 bulan itu harus beli berapa gram? Ya, kurang lebih ya 0,4 tuh setiap bulan beli 0,4 0,5 lah ya, atau 0,4 dua keping boleh kan? Ya 0,2 dua keping boleh, atau 0,1 Nah, oke. Tiba-tiba ada bonus beliin jadi 1 gram. Tiba-tiba kan udah 25 gram. 5 tahun kemudian harga umroh pasti naik 30 juta, tapi harga emasnya juga akan naik. Nah, untuk yang sekarang ini aku pengen infoin tentang 2 hukum emas. Nah, 2 hukum emas ini jarang sekali diinfoin ya ke kita nih. Apa sih hukum emas itu? Ada 2 hukum emas itu apa aja sih? Hukum yang pertama nih, hukum reverse price. Hukum reverse price itu adalah harga balik. Kok pada ngomong harga balik apa? Harga balik itu Beda ya sama balik. beda. Nih, aku bacain ya. Reverse price adalah kondisi harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika dibeli dengan emas. Nah itu, umroh tadi 25 gram tahun 2020, 25 juta ya ekuivalen. 5 tahun kemudian kira-kira harga umrohnya naik nggak? Naik kan? Pasti naik kan? Harga umrohnya pasti naik kan? Nah, nilai emasnya naik nggak? Naik. Naik. Bang ya. Nah, jadi si emas itu kita
kita menjaga nilainya, bahkan jatuhnya jadi lebih murah. Tadi nih contohnya nih, tahun 2017 biaya umroh cuma 21 juta. Harga emasnya saat itu 650.000. Jadi ekuivalen gram emasnya berapa? 32 gram tahun 2017. Nah, di tahun 2020 ini berarti 3 tahun kemudian ya. 3 tahun 4 tahun kemudian 2020. Harga umroh dari 21 juta naik ke 25 juta. Nah, harga emasnya berapa? Harga emas kita di 2020 kita gampang lah, yang paling gampang itu ya 1 juta lah ya. Walaupun sekarang lagi turun supaya gampang 1 juta. Ekuivalen gram emasnya berapa? 25 gram. Di 2017 bayar umroh 32 gram, tapi di 2020 bayar umroh 25 gram. Jadi jatuhnya lebih murah dengan gram masing-mas ya. Walaupun secara rupiahnya nilainya naik 21 juta, jadi harganya 25 juta. Tapi gram masing-mas dari 32 gram malah turun 25 gram. Nah, itu kondisi di mana harga barang semakin murah apabila dinilai dengan emas. Jadi mikirnya rupiah pasti naik karena inflasi. Inflasi sekarang berapa? 6 sampai 8% ya kurang lebih. Nah, kenaikan emas 1 tahun berapa? Halo? 10. Mantan Ega? 15 sampai 20% per tahun kurang lebih. Jadi inflasi dengan kenaikan emas masih tinggian nilai emas. Jadi insya Allah kita nilai emas kita itu akan semakin aman gitu, akan semakin menjaga cita-cita kita tuh mau apa, mau beli apa itu terjaga kalau kita nabungnya pakai emas gitu ya. Terus untuk berikutnya nggak cuma masalah umroh, beli rumah juga kayak gitu sama. Kalau dinilai, kalian nabungnya dinilai dari emasnya, insya Allah malah dihitung gram emasnya malah jadi lebih turun karena nilai emasnya semakin tinggi. Nah, untuk yang manfaatnya nih kenapa sih? Jadi kita termotivasi menabung dengan emas, ya nggak sih? Ya kan? Betul kan? Kalau nilai kita nabung rupiah, mau umroh tadi nih 5 tahun kemudian kita nabungnya 25 juta, udah 25 juta kita simpan dalam bentuk rupiah di tabungan. 5 tahun lagi harga umroh 30 juta, duit kita 25 juta malah dipotong admin di bank. Malah nilainya nggak 25 juta kan? Bunganya pun berapa? Bunganya nggak sampai 1%, itu 0, sekian lah ya, 0, sekian itu nggak nendang gitu dengan kenaikan biaya, nggak kenaikan biaya umrohnya, nggak kekejar gitu loh ya. Jadi nabung di simpanan rupiah 25 juta 5 tahun kemudian paling bagus 26 juta itu udah paling bagus banget. Mungkin harus pakai deposito di BPR kayaknya nih dengan bunga yang 15% setahun, tapi kayaknya itu kayaknya susah ya untuk capai segitu ya. Jadi kan balik lagi, kalau nabungnya emas beda dong. Nabungnya emas kita malah gram emas yang kita kumpulkan, yang misalnya kita sekarang bisa kumpulkan 25 gram udah bisa berangkat, padahal dihitung dari sebelumnya kan kita perlu 32 gram ya. Jadi ada lebihnya kan sebenarnya kan. Nah, itu membuat kita atau memotivasi kita untuk lebih semangat untuk menabung emas ya. Insya Allah seperti itu. Terus kita dengan semakin paham tabungan emas ini, semua impian-impian itu ya kita ekuivalenkan dengan emas gitu. Nggak cuma nabung emas, mau kurban juga kita ekuivalenkan dengan emas, dengan gramasi gitu kan. Mau beli rumah juga, selain kita menghindari riba pakai KPR, kita langsung nabungnya pakai emas aja. Insya Allah itu nilainya akan terjaga. Terus tadi kenapa sih bisa terjadi reverse price? Itu terjadi karena ya tadi yang aku bilang, adanya inflasi. Inflasi itu adalah daya beli yang semakin menurun karena perputaran uang yang diedarkan lebih banyak ya, terlalu banyak, sehingga harga yang tadinya cuma satu itu 1.000, satu pulpen 1.000, dengan ada inflasi 3 tahun kemudian satu pulpen itu bisa nilainya 10.000. Adalah sama barangnya, tapi 1.000 ke 10.000 itu lumayan ya. Contohnya itu salah satu contoh. Nah, untuk hukum yang kedua adalah hukum pengali.
Hukum pengali itu apa? Hukum pengali adalah suatu kondisi di mana semakin banyak emas yang dimiliki, maka semakin besar pengali keuntungan dan manfaatnya. Jadi gampangnya itu kita punya 100 gram 100 keping. 100 keping itu gedean ya. Misalnya 10 keping emas yang 1 gram. Terus di 2 tahun kemudian nilai 1 gram itu naik, misalnya naik 100.000, pengalinya 100.000 kali 10 keping, jadi itu hukum pengali. Jadi nggak usah khawatir kalian punya emas mau pecahan kecil, mau pecahan besar, nggak usah takut ya. Emang dari jumlah kepingan itu akan menjadi pengalinya. Kan orang berpikir, aduh saya emasnya kepingannya kecil, ramai banget nih, 0,1, 100 keping gitu kan, banyak banget gitu kan, mau ditukar ke 1 gram sebenarnya boleh. Rugi. Tapi dibalik itu kalau ada kenaikan, mau bagnya naik, mau harga jualnya naik, itu pengalinya itu dari jumlah kepingannya gitu. Itu contoh, salah satu contohnya ya. Nah ini maksud dari hukum pengali itu adalah itu. Nah sekarang aku mau info, kita ada sekarang ini kita ada tabungan emas dalam bentuk logam mulia dan dalam bentuk digital. Udah pernah dengar yang dalam bentuk digital? Belum. Itu justru lagi Adanya di banyak. Pegadaian taunya. Ada di Pegadaian, ada di Shopee. Di Shopee. Nah, e-commerce. betul. Tahu nggak kayak gimana coba yang kayak gimana? Sistemnya itu kayak susah sih. Jadi kalau untuk 1 gram ada biaya cetaknya, itu lebih rugi daripada kita pemegang emas aslinya gitu. Enakan megang aslinya di Ewa Gold gitu. Jadi kalau emas fisik ini itu ini kayaknya udah paham ya ini ya, udah tahu. Kalau emas fisik itu kan kita jual beli itu langsung ketemu fisiknya ya. Kita kasih uang, kita terima fisiknya, kita terima emasnya. Kalau digital itu kita masuk ke dalam aplikasi, terus kita nabungnya itu angka-angka nih di komputer gitu nih. Misalnya masuk 100.000, oh ini hitungannya 0, sekian gram, tapi belum bentuk fisik. Jadi kayak dalam tabungan gitu ya, belum ada fisiknya. Nah itu ada ketentuannya ternyata. Ketentuannya itu apabila sudah terkumpul beberapa gram di dalam komputernya itu, kita mau cetak itu kena biaya cetak 100.000 per 1 gram. Terus ditambah pencairan mau kita jual pun kita ada kuota, ada limit, nggak boleh sembarang jual ya. Misalnya 1 hari itu 1 gram dan maksimal 100 gram itu baru bisa dijual. Misalnya kita butuh uangnya ya kalau untuk digital. Nah, ada keamanan dan risikonya. Perbedaannya nih, kita ini contohnya yang fisik itu kita langsung contohkan Ewa Gold ya, dengan yang emas digital. Apa nih resikonya? Berpotensi hilang. Ya, yang fisik. Ya kan? Naruhnya di mana? Taruhnya di lemari apa? Ada potensi hilang. Yes, ada potensi hilang. Itu memang resiko. Terus yang kedua, sebenarnya kita itu bisa meminimalisir kehilangannya itu dengan cara apa? Kita bisa simpan. Sebenarnya itu salah satu caranya kan. Jadi di Ewa Gold itu punya beberapa poin plus yang belum tentu atau bahkan tidak ada di perusahaan emas yang lain ya. Nggak usah disebutkan mereknya, tapi di Sirkah kita bisa naruh emas yang kita simpan, kita taruh di Sirkah di Ewa Gold, di Ewa Club ya. Nah itu, terus kalau untuk emas digital itu di luar kendali pemilik, maksudnya apa? Kalau memang udah segitu, kita tuh mau ngapa-ngapain harus keluar biaya cetak dulu 100.000. Nah kalau kita udah pegang fisik kan di EOA kan masukin di Sirkah, kita yang menentukan kendalinya. Ini si pemilik mau apa nih? Mau taruh di bawah bantal ya silakan, tapi resiko hilang ya nggak apa-apa kalau kita bisa terima resiko. Mau taruh di Save Your Gold boleh, di klub ada fasilitas itu. Mau taruh di Sirkah ada. Jadi balik lagi itu kendalinya ada di si pemilik. Kalau emas digital itu enggak, selama belum menjadi milik kita, emas itu ya kita ikut di aplikasi itu ya masih kendali si perusahaan yang punya aplikasi gitu ya. Apabila terjadi amit-amit perusahaan bangkrut,
Sebenarnya kalau di awal tuh nggak usah pusing ya, udah pegang fisiknya. Kalian mau jual ke toko emas manapun, ada fisiknya nggak masalah. Misalnya kita EOA Gold bangkrut ya, kalian nggak ada resiko karena kalian udah pegang fisik emasnya. Tapi kalau emas digital bangkrut, nggak pegang apa-apa, hilang. Di angka-angka itu hangus, nggak ada di tangan, mau klaim, mau apa, susah. Nah, terus kalau secara fisik kita tidak ada resiko gangguan sistem karena kita tiktok lah ya, tektokan, ada uang, ada barang kita pegang. Tapi kalau digital, gangguan sistem nggak bisa jual beli, sistem error, delay, pending, nggak bisa beli, harga berubah tiap menit, harga berubah tiap hari gitu kan. Mau ngejar nggak bisa. Nah itu bedanya dengan digital. Selain itu ada ketentuan kalau kita konsumen beli cari AOG, MOG, langsung terima fisik, beres, pegang emasnya, pegang fisiknya. Kalau yang digital, datang, download dulu daftar akunnya, cocok nggak kuotanya, mengisi form, belanja, udah belanja, barulah kita ada saldo itu, saldo angka-angka yang kita beli. Nah, terus ketentuan lainnya yaitu kalau udah cetak per 1 gram dan itu kena 100.000 rupiah. Di luar ada teksnya juga 0,9% kalau salah teksnya. Jadi dengan mana emas gold fisik atau digital? Fisik yang bagus. Ya cepat ya. Nah sebenarnya kita nih keunikan EOA Gold itu nggak usah khawatir takut menjualnya kemana. Kita ada dimanapun, sekarang di Jakarta, pergi ke Bali butuh uang, nggak usah takut, aduh mau jualnya mesti balik dulu ke Jakarta. Cari aja AOG setempat, lihat di website di Bali ada, bisa kita jual di situ. Nggak usah harus cari perusahaannya, nggak usah harus pulang dulu ke Jakarta atau telepon ke kantor pusat atau telepon ke cabang mau jual. Enggak, kita bisa lihat aja, oh ada di sekitar sini, kita minta buyback, apakah bisa dibantu? Insya Allah yang namanya buyback itu semua mau diserbu langsung. Jadi nggak usah khawatir, mas kita butuh uang itu akan susah situ untuk menguangkan emas kita. Nggak usah khawatir selama ya kita dengan orang yang terpercaya ya. Misalnya kita mau beli udah itu ada jual belinya jelas, kita bawa ketemu orangnya, bawa emasnya, bertemu tatap muka, COD ya bahasanya, COD ya, itu ya emang lebih baik seperti itu. Tapi secara online pun itu balik lagi sebenarnya kita bisa apa, yakin apa enggak nih mau transaksi gitu ya. Nah sebenarnya banyak kasus di dunia emas ini, kasus-kasus penipuan pasti udah pada dengar kan, pasti penasaran kok segampang itu ya Gold. Emang nggak ada takut emas palsu kah? Kasus emas palsu itu banyak, penipuan itu banyak. Kalian kalau misalnya ketemu dengan orang menjual emas logam mulia, nggak usah, ya kita aja nih, saya menawarkan EOA Gold kepada konsumen baru, pasti pertanyaan pertama itu asli apa enggak? Itu sebenarnya lumrah karena apa? Setiap orang tuh pasti khawatir mau beli emas, kok gampang banget sih? Kok kayaknya gampang banget sih pakai agen aja udah bisa langsung gitu, kayak gampang gitu ya. Sebenarnya tuh mereka tuh khawatir ini asli apa enggak sih emas ini gitu kan. Sebenarnya karena apa? Karena banyak penipuan emas sekarang ini. Tapi yang perlu kalian catat itu tanda-tanda atau modus-modus penipuan ini apa? Modus-modus yang mana menjual emas jauh dari harga pasar saat itu. Nah kalau kita mau beli logam mulia, mau beli dimanapun kita harus pantau dong harga emas hari ini. Masa kita ditawarin harga emas tahun kemarin kita nggak tahu gitu, sekarang udah berapa sih emas gitu kan, nggak tahu kan, kita harus pantau juga ya. Apalagi sekarang bisa online, bisa cek. Nah tiba-tiba ada yang menawarkan harga jauh di bawah harga pasar, nah itu perlu tanda tanya nih. Terus kita jual beli dengan orang yang tidak kita kenal, bukan agen, bukan distributor, bukan tiba-tiba ada yang nawarin mau beli dan kita nggak kenal, itu patut dicurigai. Bukan suzon ya, tapi itu prinsip kehati-hatian karena
modus-modus penipuan itu adalah menawarkan barang atau emas dengan harga jauh di bawah harga pasar oleh pihak-pihak tertentu. Nah itu yang sebenarnya kita harus hati-hati. Kalau kita agen gold, gold sebenarnya kita jelas ada tanda pengenal, ada sertifikat, nama kita ada di website. Sebenarnya apa lagi sih yang dikhawatirkan, bahasanya gitu kan? Kalau ada pertanyaan, ini ya ibu bisa cek, saya ada di website nama saya ada sertifikatnya, saya ada kartunya. Nah itu kan sudah cukup menunjukkan, membuktikan kalau kita itu memang agen resmi. Nah ada lagi nih modus-modus yang berikutnya, modusnya itu modus investasi emas. Modus investasi emas itu menawarkan keuntungan di atas batas wajar. Tadi keuntungan emas itu berapa setahun? 15 sampai 20. 15 sampai 20%. Nah ini ada yang menawarkan investasi di atas itu, bahkan sampai 35% per 6 bulan. Masuk akal apa enggak? Menawarkan keuntungan yang jauh di atas rata-rata dengan jangka waktu yang pendek. Nah itu udah nggak benar nih, bahasanya udah di luar suzon atau apa itu terserah, tapi tidak masuk di akal kita ya. Dengan jangka waktu pendek menawarkan keuntungan yang melebihi dari keuntungan rata-rata. Itu udah salah satu yang harus kalian ingat gitu kan. Indikasi-indikasi penipuan itu bisa terjadi ke siapa aja, tapi selama kita tahu keuntungan rata-rata emas itu 15/20 ditawar lebih dari itu, ya jangan tergiur, apalagi dengan 6 bulan. Emas kita mendapatkan keuntungan maksimal itu kalau 2 tahun ya minimal ya. Kita bisa menikmati imbal hasil yang paling bagus itu dari logam mulia itu kurang lebih sebenarnya 2 tahun. Jadi emas itu untuk simpanan untuk jangka panjang. Jangan baru 1 bulan dijual. 1 bulan dijual ini nggak akan ada untungnya. Justru itu simpanan yang kita untuk cita-cita kita atau tujuan-tujuan kita di jangka panjang. Ya tadi umroh, haji, rumah, mobil, menikah, boleh, belajar luar negeri, kenapa enggak ya? Kalau buat yang laki-laki kan mengumpulkan buat mahal. Nah iya. Nah sebenarnya kita gold itu udah tadi balik lagi ke aman atau tidaknya itu ya. Keamanan gold itu sudah teruji. Udah ada SNI-nya juga. Oh, selain SNI ada apa? Ada Iya. pokoknya udah terverifikasi sama ini nih. Ya. Jadi kita ini kan kita nggak bawa fisiknya ya. Nanti itu kan bisa dilihat ya. Kita ada hologramnya. Hologramnya itu sebenarnya kalau kita bukan terawang, kita lihat itu ada EOA. Ada di hologramnya itu ada EOA. Nah itu terus cetakannya komposisinya itu cetakan logonya tuh dengan posisi yang bulat, posisi emas bulat dan batangan itu lebih susah emas bulat sebenarnya ya. Kan banyak yang nanya kenapa sih kita nggak kotak-kotak, kenapa sih kita bulat-bulat gitu ya. Sebenarnya itu kelebihan kita, justru bulat-bulat itu lebih susah daripada kotak-kotak gitu. Nah itu ada teorinya tuh. Terus kita disegel apabila segel itu rusak atau lepas itu ya berarti sudah tidak tersegel lagi ya. Selama kita bisa menjual atau ingin membuyback emas kita ya kita dengan kondisi yang sempurna, segel tidak rusak. Terus ada namanya QR code ya, scan yang bisa kita scan, bisa terhubung kemana scan. Kalau kita barcode itu kita scan itu terhubung langsung ke EOA-nya. Nantinya itu akan kedepannya nih kemasan baru itu scan barcode itu akan mencantumkan detail emasnya, histori emasnya dari tangan-tangan itu kelihatan di situ. Nantinya nih, memang itu kita masih dalam proses kesana. Terus ada sinar UV yang muncul di watermark. Nanti lah kita setelah pegang fisiknya nanti bisa kita lihat. Itu sebenarnya kemungkinan emas EOA gold dipalsukan itu udah sangat sulit ya untuk dipalsukan. Karena apa? Pertama, kepingannya itu kecil banget.
0,1 gram itu berapa sih? 130-an ribu ya misalnya. Mau malsuinnya aja biayanya lebih gede daripada bikin aslinya. Kebayang ngapain malsuin ya? Kalau malsuin aja biayanya lebih gede, ya kan? Terus yang kedua, dengan emas yang kecil itu kemungkinan palsunya itu juga tipis. Karena emas kecil itu mau dilapisin dengan yang bahan-bahan yang bukan emas itu udah susah gitu kan, udahlah kecil banget. Terus kita mau bikin terbuat dari kuningan misalnya apa gitu, itu udah susah banget gitu. Jadi justru dengan kecilnya kepingan, terus dengan kemasannya seperti itu, orang yang palsu itu rugi lah bahasanya, kegedean biaya palsuinnya ketimbang nilainya. Jadi insya Allah emas Ewalgot udah terjamin, udah pasti, bukan insya Allah, udah pasti terjamin keamanannya, terus keasliannya, kemurniannya. Karena tadi apa, ada 24 karat ya, 24 karat itu tahu kan kadar 24 karat itu 9,9. ya udah, itu berarti udah pada paham nih. 99,9 iya, itu pokok. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada Bu. Apa? Kalau nggak salah dari EOA setiap pembeliannya kita dapat tabungan akhirat ya? Nah iya, kok kamu nggak kelihatan mukanya? Terlalu ganteng Bu. Betul, jadi kita ada nilai wakafnya kurang lebih 10% dari hasil penjualan ya, ada nilai wakafnya. Itu kita wakafkan kemana? Nah, wakafnya itu salah satunya Menara MUI, terus ke tambak udang itu fungsinya untuk apa ya? Maksudnya tambak udang itu untuk membiayai dari rumah Quran, Quran Institute ya. Terus kita juga punya Yayasan Abdul Tama, anak yatim. Nah itu arah-arah wakafnya itu ke situ. Tapi yang udah pasti wakaf produktif lah, yang mana memberikan hasil untuk semua umat. Jadi kita emas dunia akhirat ya Ewalgot. Sekali itu. Nah, ada lagi nggak yang ditanya? Tanya satu arah aja nih. Materinya bulan banget sih. Daging banget. Gitu. Nggak pakai delay ya, nggak pakai delay. Karena ini langsung. Kalau pakai Zoom, pakai delay, pakai suara robot. Bu, satu lagi deh yang sering ditanyain sama anak-anak milenial, bedanya sama main saham tuh gimana sih? Nah, saham itu beda. Main saham itu kan kita trading ya jatuhnya ya, melihat kita sebenarnya trading juga ada yang dalam bentuk gold, ada yang dalam bentuk emas juga ya, trading emas, komoditas emas itu ada. Kalau kita di Muslim, mohon maaf kalau saya salah, kita ada sisi gamblingnya ya. Perkiraan sebenarnya itu memang ada ilmunya, ada proyeksi ya, perkiraan harga naik, harga turun, harga itu tidak bisa dipakemkan gitu, tidak bisa dipastikan. Nah disitulah ada nilai-nilai yang namanya gambling ya. Dan itu kalau saham sebenarnya selama kita lempar ke blue chip aman katanya. Blue chip itu saham-saham yang nilainya besar ya, bagus, dan perusahaan-perusahaan yang kelasnya tapi harus jangka panjang kan, harus kita jamin. Tapi kalau misalnya saham-saham gorengan tinggi turun beli, tinggi jual, nah itu kita ada sisi-sisi gambling gitu loh sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita yang blue chip tadi jangka panjang, kita beli, kita jamin, sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya, karena ada saham-saham syariah juga. Tapi ya itu balik lagi, high risk high return. Semakin tinggi kita terima itu hasilnya, emang semakin tinggi juga resikonya, high risk high return. Nah beda kalau yang misalnya emas ini, karena kita pegang fisik itu loh, kayak kita beli langsung pegang fisik ya, ibarat kata resikonya di apa sih? Resikonya di diri sendiri ya, hilang ya karena kelalaian kita kan, bukan karena dari perusahaannya kan. Beda kalau saham amblas ya kita bohong aja ya amblas, terus kita bisa berbuat
buat apa gitu loh, harga turun gitu kan, terus kita bisa bilang apa gitu kan. Nah itu sisi-sisi itu yang untuk likuiditasnya juga kita butuh uang, kita mau tarik itu juga ada waktu, itu nggak bisa saat itu kita langsung jual, kita langsung dapat uang, itu nggak bisa. Nggak bisa berapa hari ya aku pernah main itu juga soalnya, tapi udah dijualin semua. Dialihkan kan Bang? Iya. Nah iya, Coba. lebih pusing nggak sih? Saya bingung ininya sih Bu, kayak mantau itu kan harus Iya, mantau mainnya. juga. Iya, mantau ada kan trading ya, kita harus pantau harganya kan, plototin kan, kecuali emang udah akar gitu kan, atau kita bayar manajer investasi, kita kan keluar uang lagi, bayar manajer investasi kan, bayar jasa orang untuk mantauin uang kita, bahasanya gitu kan. Lalu kalau amblas juga kita mau salahin dia, musuh dia, nggak bisa juga. Sebenarnya resikonya di situ, high saya return, semakin tinggi nilai yang kamu dapat. Alhamdulillah sudah maghrib. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Ada yang mau ngerti. Dari penjelasan kita. Ya, jadi kita tutup ya karena sudah maghrib. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin dan tutup dengan membaca waktu itu hadis. Terima kasih teman-teman semua. Nanti sampai ketemu lagi di teori-teori emas berikutnya.